Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai tema memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa dengan subnya teori keunggulan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian teori keunggulan mutlak dengan tepat, menjelaskan pengertian teori keunggulan komparatif dengan tepat. Perdagangan internasional terjadi karena perbedaan barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif atau comparative advantage dan keunggulan mutlak atau absolute advantage dari masing-masing negara. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau teori of absolute advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori perdagangan ini, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage mengimpor barang-barang yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Contohnya Indonesia dengan Thailand. Memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak menghasilkan pakaian, Thailand memiliki keunggulan mutlak menghasilkan tas. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditas-komoditas tertentu dengan lebih efisien dibanding negara lain. Dalam hal ini, mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif atau teori of comparative advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah.
Keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan jika negara melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan. Komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah berguna sebagai pemasok komoditas dunia. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, memiliki peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bila Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak kurang menguntungkan, antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan ancaman fisik lingkungan. Kesimpulan, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat membawa dampak negatif apabila tidak diolah secara bijaksana. Tugas: jelaskan bagaimana memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kalian merasa mendapatkan pengalaman berharga, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video pembelajaran kita selanjutnya. Tetap sehat selalu dan semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.